Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang garis singgung pada lingkaran. Ada tiga macam garis singgung nanti yang akan kalian pelajari, bisa kalian lihat sendiri di videonya. Nah, cuma untuk pertemuan pertama ini kita bahas untuk yang bagian pertama. Jadi untuk garis singgung pada lingkaran dibagi menjadi tiga bagian nantinya. Nah, kalau digabung langsung, dikhawatirkan durasi video terlalu panjang. Ini setelah saya lihat untuk satu bagian saja sudah cukup panjang, jadi nanti kalian nontonnya bisa menggunakan mode cepat ya, agar menghemat kuota juga. Nah, untuk tidak menambah durasi lagi ya, bisa langsung kita mulai videonya. Perhatikan video berikutnya. Oke, baiklah, pada materi garis singgung lingkaran nanti akan ada tiga macam garis singgung yang akan kita pelajari, tapi untuk pertemuan kali ini yang kita bahas cukup yang bagian pertama dulu, yaitu garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Untuk yang kedua dengan yang ketiga ini belum kita pelajari pada pertemuan kali ini untuk mempersingkat durasi pertemuan. Jadi itu perhatikan dulu ketiga macam garis singgung yang akan kita pelajari ke depannya. Yang pertama, garis singgung melalui titik pada lingkaran. Ini artinya ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran tepat di satu titik. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang posisi garis terhadap lingkaran, kemudian ada juga sebelumnya lagi posisi titik terhadap lingkaran, dan yang terakhir tadi tentang kedudukan dua lingkaran. Jadi pada materi kali ini kita fokus kepada yang pertama posisi titik terhadap lingkaran dan posisi garis. Jadi kedua materi ini harus kalian kuatkan kembali untuk melanjutkan ke materi yang sekarang ini. Oke, yang pertama itu akan kita pelajari hari ini. Nanti pada pertemuan berikutnya berarti yang kita akan mencari garis singgung jika diketahui gradien. Ingat, gradien ini materi SMP biasa dilambangkan dengan apa? Biasa dilambangkan dengan huruf M. Gradien. Yang terakhir nanti pada pertemuan kedepannya lagi kita akan membahas tentang garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Ini ada dua, misalnya titiknya di sini, ini ada titik, berarti kemungkinan garisnya ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri, atau ke samping, ada yang ke atas. Pokoknya ada dua kemungkinan garis yang mungkin untuk melewati titik yang di luar lingkaran tadi. Nah, untuk fokus pertama kita kembali lagi ke yang pertama ini, garis singgung melalui titik pada lingkaran. Oke, baiklah, ini materi pertama, persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Nah, jadi kita fokus kepada yang ini dulu. Nah, misalnya saya mempunyai sebuah titik, kita mempunyai sebuah titik A. Nah, nanti titiknya namanya tidak harus A ya, bisa namanya lain. Jadi dimisalkan di sini ada titik A dan memiliki koordinat. Koordinatnya dilambangkan atau dimisalkan dengan X1 dan Y1. Yang kita tahu koordinat itu pasti X, Y, itulah yang pastinya. Nanti ini berupa angka ini. Terletak pada lingkaran. Nah, ini terletak pada lingkaran. Jadi ada titik yang terletak pada lingkaran. Ingat pada materi sebelumnya, kalau titik terletak pada lingkaran, itu apa yang bisa kita ingat di sini? Oke, yang harus diingat adalah materi tentang posisi titik atau kedudukan titik. Oke, salah satunya itu kemarin yang kita harus ingat adalah jika X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka itu akan sama dengan R kuadrat. Ini kalau lingkarannya yang berpusat di 0,0. Bagaimana yang berpusat di A, B? Berarti yang X kurang A kuadrat ditambah Y kurang A kuadrat, Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini sekilas yang harus kalian ingat kembali. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke, saya kembali ke materi hari ini. Yang pertama, persamaan lingkarannya. Nah, jadi begini, ceritanya begini sebenarnya. Kalau kita mengetahui sebuah titik, kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Jadi persamaan garisnya kita bisa tahu terhadap lingkaran tersebut. Nah, jadi persamaan lingkaran kemarin kita sudah mempelajari ada tiga macam. Yang pertama ini tadi, yang berpusat di 0, nah, jadi persamaan lingkaran pertama yang harus kita ingat kemarin adalah X kuadrat
ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Terus persamaan lingkaran yang kedua yaitu yang melalui A, B kemarin, X kurang A di kuadrat ditambah Y kurang B di kuadrat itu akan sama dengan R kuadrat yang berpusat di A, B. Dan ada satu lagi dalam bentuk umum juga berpusat di A, B. Bentuknya kemarin X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini untuk umumnya. Sekarang kalau kita mengetahui kedua unsur ini yaitu titik dan persamaan lingkarannya, maka kita akan dapat menentukan persamaan garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Perhatikan caranya. Nah, misalnya kita ingin yang pertama, pada kita mengetahui lingkaran yang berpusat di 0,0, kita ingin tahu berapa persamaan garis singgungnya. Nah, berarti persamaannya menjadi X kuadrat ini artinya adalah X dikali X. X yang mana Pak? X yang pada lingkaran dikali dengan X yang ada pada titik, sehingga persamaannya menjadi X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Nah, jadi X yang pertama adalah X untuk titiknya, dan X yang kedua adalah X yang pemiliknya lingkaran, persamaan lingkaran tadi. Ini untuk mencari persamaan garis yang menyinggung lingkaran. Untuk lebih jelas nanti kita lihat di contoh ya. Berarti kalau untuk yang persamaan lingkaran yang berpusat di A, B juga sama. Di sini ada unsur X kurang A di kuadrat, berarti ini sama dengan X kurang A dikali X kurang A. Hanya saja salah satunya adalah X1. Jadi persamaannya seperti ini. X1 kurang A dikali X kurang A. Terus kemudian ditambah yang Y-nya Y1 kurang A dikali Y kurang A. Bukan A ya, B. Oke, saya ganti dulu. Y1 kurang B dikali Y kurang B akan sama dengan R kuadrat. Sama karena dia berada pada lingkaran. Terus untuk yang ketiga ini agak sulit untuk menghafalnya karena dia menjadi sangat panjang. Tapi ada solusi lain, nanti seandainya tidak bisa menghafal rumus yang panjang, kita masih bisa memakai rumus yang kedua ini. Karena rumus yang kedua dengan ketiga ini sama, yaitu lingkaran yang berpusat di A, B, hanya saja bentuknya yang berbeda. Yang ini bentuk aslinya, kalau yang di bawah ini sudah dirubah menjadi bentuk umumnya. Oke, kita perhatikan. Yang pertama berarti X kuadrat berarti menjadi X1 dikali X ditambah, kalau Y kuadrat menjadi Y1 dikali Y ditambah 1/2 dalamnya X ditambah X1 ditambah kemudian yang A, kemudian yang B nya juga sama, berarti setengah dikali Y1, maaf, setengah dikali Y ditambah Y1 B kali B ditambah C sama dengan 0. Inilah ketiga persamaan yang harus kita kuasai pada pertemuan kali ini. Baiklah, ini contoh 1. Bunyi soalnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Artinya 13 ini adalah R kuadratnya. Persamaan bentuk seperti ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0. Ingat itu. Selanjutnya melalui titik P 2,3, berarti P yang melaluinya. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalnya kalau ilustrasinya kita punya sebuah lingkaran terus berpusat di 0,0, nah bentuk persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat ya, jadi pusatnya pasti 0,0. Selanjutnya jari-jarinya R nya berarti kalau ini R kuadrat 13, berarti jari-jarinya akar dari 13 melalui titik 2,3. Jadi ada titik yang dilalui di sini, titik 2,3.
Sekarang kita diminta mencari persamaan garis yang melewati ini. Ini ada garis. Persamaan garis ini berapa? Nah, itu yang harus kita cari. Cara yang kita pelajari tadi, menggunakan yang ini. Tapi sebelum kita menggunakan ini, kita harus menentukan dulu apakah benar titik P2,3 ini berada pada menyinggung lingkaran ini. Kan ini baru ilustrasi gambarnya, kita belum tahu pastinya, harus dihitung dulu pastinya. Makanya itu dalam matematika hitung-hitungan itu harus sama dengan kejadian sebenarnya, makanya disebut dengan pasti. Sekarang cara menghitungnya, ingat materi yang pertama kemarin tentang kedudukan titik pada lingkar. Cara mengujinya tinggal mensubstitusi nilai X1 dan Y1 ke dalam persamaan ini. Jawab, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Itu kita substitusikan, X nya berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu akan sama dengan 13. Harus sama ya, kalau tidak sama nanti seandainya X tambah Y nya lebih besar berarti dia di luar lingkaran, tidak menyinggung. Kalau dia lebih kecil berarti dia di dalam lingkaran, berarti dia memotong di 2 titik. Nah itu kita harus mengujinya apakah dia benar, yaitu memotong di 1 titik, artinya ini harus sama ini. Kita lanjutkan, berarti 2 kuadrat itu 4 tambah 3 kuadrat itu 9, apakah sama dengan 13? Ternyata 4 tambah 9 itu benar, 13 sama dengan 13. Jadi kalau dilihat dari sini, dari data ini, jumlah X dan Y kuadratnya itu sama dengan jumlah R kuadrat. Nah, sehingga ini benar, berlaku lah, kita benar titik berada pada lingkaran. Ya benar. Sekarang kita sudah tahu titiknya benar berada pada lingkaran, berarti sudah mendekati gambar ini, berarti garisnya benar seperti ini. Barulah kita hitung berapa persamaan garis ini. Persamaan garisnya tadi ingat rumusnya, jadi X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Kita cek dulu, X1 dikali X tambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Itu sudah benar. Kita lanjutkan menghitungnya. Berarti X1 nya tadi, X1 nya 2, berarti 2 dikali X ditambah Y1 nya 3 dikali Y sama dengan R kuadrat. R kuadratnya berapa? R kuadratnya 13. Setelah dimasukkan saja 13 hingga menjadi persamaan, jadi 13 yang saya pindahkan ke kiri. Jadi 2X tambah 3Y kurang 13 sama dengan 0. Inilah persamaan dari garis yang menyinggung tadi, ini persamaan ini. Kita dapat persamaannya 2X tambah 3Y kurang 13. Kalau seandainya kita menjawab cuma sampai sini, sudah benar nggak Pak? Benar. Nah, jadi tergantung dari, kalau soalnya objektif tergantung dari pilihannya, apakah dia sampai di sini atau mau yang sampai dengan 0 seperti ini. Baiklah, contoh yang kedua, tentukan persamaan garis singgung di titik P negatif 2,1 pada lingkaran ini. Bentuk lingkaran seperti ini adalah bentuk umumnya persamaan lingkaran. Berarti ini melalui A, B. A nya 2, B nya negatif 4, dan R nya R kuadratnya 41. Ini B, ini A. Jadi sekarang tugas kita masih sama, mengecek apakah titik P ini ada berada atau menyinggung lingkaran ini. Cara mengujinya tinggal disubstitusi, di X kurang 2 di kuadrat ditambah Y tambah 4 di kuadrat sama dengan 41. Kita substitusi nilai X dan Y nya, X1 Y1 nya, berarti negatif 2 kurang 2 di kuadrat ditambah Y nya
1 tambah 4 dikuadrat sama dengan 41. Negatif 2 kurang 2 negatif 4 kuadrat ditambah 1 tambah 4 berarti 5 kuadrat harus sama dengan 41. Negatif 4 dikuadratkan 16 ditambah 5 dikuadratkan 25 sama dengan 41. Berarti 16 tambah 25, oke, pas 41. Sama, ini mengindikasikan bahwa titik terletak pada lingkaran. Jadi kalau titik terletak pada lingkaran, berlakulah rumus untuk mencari persamaan tadi. Rumus untuk mencari persamaannya, kalau yang bentuk seperti ini berarti X1 kurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Kita cek dulu betul. X1 kurang A tambah Y1 kurang B sama dengan R kuadrat. Ya benar. Oke, sudah benar bentuknya. Sekarang kita masukkan nilai X1 nya. X1 nya berarti min 2 kurang A nya kurang 2 dikali X kurang 2 ditambah Y1 nya 1 tambah 4 karena B nya positif 4 berarti Y tambah 4 sama dengan R kuadratnya 41. Ini negatif 2 dikurang 2 berarti negatif 4 dikali X kurang 2 ditambah maaf ya, ini B ini seharusnya 4, jadi 1 tambah 4 dengan 5 dikali Y tambah 4 sama dengan Y tambah 4 sama dengan 41. Kalikan ke dalam. Negatif 4 kali X negatif 4X negatif 4 kali negatif 2 berarti positif 8 ditambah 5 kali Y 5Y positif 5 kali 4 berarti positif 20. 41 saya pindah ke sini, jadi berarti kurang 41 sama dengan 0. Nah, kalau disusun variabel X di depan negatif 4X tambah 5Y tambah 8 tambah 20 kurang 41 dengan 0. Ini bisa kita operasikan karena semuanya konstanta. Negatif 4X negatif 4X tambah 5Y, ini 8 tambah 20 berarti 28 kurang 41 negatif berarti 13 ya, negatif 13 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya negatif 4X tambah 5Y kurang 13. Oke, untuk contoh yang ketiga, ini bentuk persamaan lingkarannya yang bentuk ABC, ada ABC nya. Ini kan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik. Ini titik X1 sama Y1. Jadi ini bentuk ini A nya, B dan ini C. Caranya sama, pertama kita uji apakah benar titik A ini berada pada lingkaran ini. Jawab, kita substitusi nilai X dan Y ini ke dalam persamaan. Jadi persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 12X kurang 6Y tambah 13 sama dengan 0. Berarti kalau kita substitusi ini min 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 12 kali min 2 kurang 6 kali min 1 tambah 13 sama dengan 0. Ini 4 tambah 1 kurang 24 tambah 6 tambah 13 sama dengan 0. Oke.
4 tambah 1 5, 5 kurang 24 min 19, min 19 tambah 6 berarti min 13 ya, 13 tambah 13 0 ya benar 0 karena sudah sama 0 berarti benar titik berada pada lingkaran, berada pada lingkaran. Oke, selanjutnya baru kita menggunakan rumus untuk mencari persamaan garis singgungnya. Rumusnya kalau yang bentuk seperti ini berarti dulu ya, panjang susah menghafalnya, salah. 1 kali X tambah 1 kali Y tambah setengah A X tambah X1 tambah setengah. Oke, itu dia. X1 kali X tambah Y1 kali Y tambah setengah X tambah X1 kali A tambah, atau A ini saya pindah ke sini juga boleh, setengah A deh, setengah kali Y tambah Y1 B tambah C sama dengan 0. Ini sama, coba kita cek apakah benar. X tambah 1 Y tambah Y1 tambah C. Oke, persamaannya sudah benar. Sekarang kita substitusi nilainya. Pertama X1 nya tadi negatif 2 kali X tambah Y nya negatif 1 kali Y tambah setengah A nya saya pindah ke depannya, jadi setengah A nya tadi 12 kali 12 kali X tambah X1 min 2 tambah setengah kali B nya min 6 kali tambah min 1 tambah C nya 13. Saya geser dulu, tambah 13 sama dengan, oke sebentar, berarti min 2X tambah kurang jadinya kurang Y, ini coret tinggal 6 kali X berarti tambah 6X 6 kali min 2 berarti kurang 12. Yang ini coret tinggal negatif 3, 2 6 bagi 2 3 berarti negatif 3 kali Y berarti negatif 3Y, negatif 3 kali negatif 1 positif 3 tambah 13 sama dengan 0. Kita susun, ini min 2X tambah 6X itu min Y kurang 3Y, dan baru yang konstantanya min 12 positif 3 positif 13 sama dengan 0. Jadi min 2 tambah 6 berarti positif 4X min 1 kurang 3 min 4Y, min 12 tambah 3 berarti min 9, min 9 tambah 13 berarti 13 kurang 9 4 positif 4 sama dengan 0. Oke selesai. Nah, ini bisa disederhanakan, sama-sama punya 4 bisa kita bagi dengan 4 sehingga persamaannya menjadi X kurang Y tambah 4 sama dengan 0, sehingga bukan 4 ya, maaf
X kurang Y tambah 4 bagi 4 berarti 1 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah X kurang Y tambah 1. Ya, itu tadi kita sudah menyaksikan, sudah menonton, sudah mempelajari. Mudah-mudahan kalian paham tentang materi persamaan garis singgung yang mana titiknya melalui lingkaran itu sendiri atau ada pada lingkaran. Nah, untuk pertemuan bagian 2 dan bagian 3 nanti akan saya buat menyusul. Nah, untuk bagian pertama ini silahkan kalian buat ringkasan catatannya di buku catatan masing-masing. Untuk latihan saya rasa nanti saja pada ketika kita sudah tatap muka ya. Jadi untuk pada pertemuan online ini saya hanya memberi materi saja, kalian silahkan dipelajari saja. Jika ada pertanyaan boleh bertanya di WA grup kelas atau boleh japri ke saya. Kalau malu di WA grup kelas tidak masalah, yang insya Allah akan saya balas. Tapi kalau saya terlambat membalas mohon dimaklumi karena kami guru juga tidak masuk bekerja di sekolah dan ada kegiatan yang lainnya yang harus kami urus juga dalam waktu bersamaan di waktu masuk jam mengajar, jadi ada tugas yang rangkap. Oke, atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.